Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas menggunakan rumus Rowland. Karena rumus ini menggunakan teknik belah dua, maka nanti kita akan membagi data-data tersebut menjadi dua bagian, yaitu bagian ganjil dan bagian genap. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjumlahkan semua elemen dengan nomor butir soal ganjil. Saya misalkan dengan X. Selanjutnya kita menjumlahkan nomor butir soal ganjil ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Dan kita bisa tarik ke bawah untuk menjumlahkan semuanya. Selanjutnya saya akan mencari semua elemen yang nomor butirnya genap. Saya misalkan dengan Y. Dengan cara menjumlahkan nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Kita jumlahkan ke bawah. Nah, selanjutnya saya akan mencari nilai D, yaitu dengan rumus X min Y. Kita bisa mengurangi bagian ganjil dikurangi dengan bagian genap. Saya menggunakan rumus saja, yaitu U5 dikurangi dengan V5, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Yang selanjutnya saya akan mencari nilai dari D kuadrat. Kita bisa mencarinya menggunakan rumus saja supaya lebih mudah, yaitu W5 dikuadratkan. Sehingga hasilnya seperti ini. Kita bisa tarik ke bawah. Selanjutnya saya akan mencari nilai XT. XT itu merupakan skor total dari data ini ya. Kita bisa mengganti saja atau memindahkan saja sama dengan S5. Dia akan berpindah semuanya. Selanjutnya mencari XT kuadrat, yaitu kuadrat dari skor totalnya. Kita bisa menggunakan rumus juga, itu sama dengan Y5 kuadrat. Baik, setelah itu saya akan mencari jumlah nilai dari tiap-tiap aspek ini ya. Kita misalkan dengan sigma. Ini ada sigma X, sigma Y, sigma D kuadrat, sigma XT, sigma XT kuadrat ya. Kita bisa menjumlahkan. Bisa tarik saja. Nah, sehingga hasilnya seperti ini ya. Baik, setelah kita mendapatkan nilai dari sigma untuk X, Y, D kuadrat, XT maupun XT kuadrat, kita akan memasukkan ke dalam rumus sigma D kuadrat. Kita masukkan saja, yaitu sigma D kuadrat yang ini, itu dikurangi dengan sigma D dalam kuadrat, selanjutnya dibagi dengan 10. 10 merupakan jumlah dari subjeknya ya, dibagi dengan 10 lagi, sehingga diperoleh hasil 3,01 untuk nilai sigma D kuadrat. Selanjutnya menghitung nilai dari sigma T kuadrat, yaitu XT kuadrat. Sigma XT ini sama dengan ini ya, sigma XT kuadrat, sama saja. Bisa diperoleh dari ini dikurangi dengan sigma T dalam kuadrat, ini dalam kuadrat.
Selanjutnya dibagi dengan 10, dibagi lagi dengan 10, sehingga didapatkan hasil yaitu 56,45 untuk nilai sigma T kuadrat. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus ke R11, R11. R11 itu merupakan rumus dari Rowland ya. Kita masukkan saja 1 dikurangi dengan sigma D kuadrat dibagi dengan sigma T kuadrat, sehingga diperoleh hasil 0,97. Baik, karena nilai 0,97 itu lebih besar daripada 0,70, maka dianggap data ini reliabel. Kita tulis saja nilai koefisien reliabilitas yang didapat adalah 0,947 yang lebih besar daripada 0,70, sehingga dianggap reliabel. Jadi data-data tersebut merupakan data-data yang reliabel ya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung reliabilitas dengan menggunakan rumus atau formula Flanagan. Untuk formula Flanagan juga memakai teknik belah dua atau split half method, seperti halnya pada formula Spearman-Brown. Namun, koefisien reliabilitas pada formula Flanagan tidak didasarkan ada tidaknya korelasi, yaitu antara belahan 1 dengan belahan 2. Dasar dari formula Flanagan adalah jumlah kuadrat deviasi atau varian pada teks belahan 1, jumlah kuadrat atau varian deviasi pada teks belahan 2, dan jumlah kuadrat deviasi varian skor total. Formula yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus R11 sama dengan 2 kali 1 min S1 kuadrat plus S2 kuadrat dibagi ST kuadrat. Dari rumus tersebut merupakan rumus uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Flanagan. Sehingga kami akan menjelaskan beberapa penyelesaian soal tentang terdapat 16 butir soal yang dibagi menjadi 2 bagian dengan jumlah subjek 10. Sehingga dapat dapat kalian lihat seperti pada gambar ini. Untuk nomor butir-butir pertanyaan dalam kuesioner terdapat 16 nomor pertanyaan. Untuk nomor subjeknya terdapat 10 subjek. Yang pertama, kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu di dalam tabel-tabel tersebut. Dari penjelasan ini saya sudah memasukkan masing-masing butir angka-angkanya. Yang pertama, kemudian kita selanjutnya untuk menjumlah skor total dari masing-masing butir tersebut. Yang pertama, kita harus memasukkan rumus terlebih dahulu. Pertama, untuk menghitung jumlah, kita harus memasukkan rumus sum. Untuk nomor subjek pertama, kita menghitung skor totalnya dengan rumus sama dengan sum
sama dengan sum buka kurung B5 sel 1 dan sel 2 atau B5 dan Q5 tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mendapatkan jumlah-jumlah masing-masing nomor butir, kita selanjutnya menarik dari nomor subjek pertama hingga sampai ke 10. Dah, ini untuk skor total dari masing-masing nomor subjek. Yang kedua, untuk menghitung ganjil, nomor butir ganjil atau X, dengan rumus sum sama dengan sum, lalu kita klik pada nomor butir yang ganjil, klik titik koma 1, nomor butir 1, terus nomor butir 3, terus nomor butir 5, terus nomor butir 7, terus nomor butir 9, terus nomor butir 11, terus nomor butir 13, terus nomor butir 15, lalu kita enter. Nah, hasilnya ada 22. Untuk menghitung ke nomor selanjutnya, kita menarikkan dari subjek yang nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, ini termasuk hasil nomor ganjil. Hitung genap dari suatu tabel tersebut atau untuk menghitung nilai Y, yaitu dengan cara sama dengan sum, lalu klik pada nomor yang berupa nomor genap, yaitu dimulai dari nomor 2, nomor titik koma, nomor 4, terus titik koma, nomor 6, titik koma, nomor 8, titik koma, nomor 10, titik koma, nomor 11, titik koma, nomor 14, titik koma, nomor 16, kemudian enter. Nah, hasilnya adalah 24 untuk jumlah subjek yang pertama. Kemudian untuk jumlah subjek selanjutnya, kita langsung menarik aja, tidak usah ngitung satu-satu. Nah, hasilnya seperti pada percobaan ini ya, 24, 23. Selanjutnya kita menghitung X kuadrat dari hasil X tadi dengan cara sama dengan S5 dikali X5 atau X5 dengan cara S5 kali X5 atau dikuadratkan kali sama dengan 484. Untuk mengetahui X kuadrat yang selanjutnya, kita tinggal menarik saja, tidak usah hitung satu-satu biar cepat. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk Y kuadrat, yaitu dengan cara seperti tadi, sama dengan T5 kuadrat, enter. 576. Kemudian kita tinggal tarik aja. Nah, ini hasilnya. Untuk menghitung X plus Y, yaitu dengan cara sama dengan S5 ditambah T5, enter, yaitu 46. Untuk mengetahui
untuk kolom selanjutnya kita menarik aja, tidak usah ngitung satu-satu ya, tinggal tarik. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk X plus Y kuadrat, yaitu dengan cara sama dengan W5 di kuadrat W5 kuadrat 2. Enter. Nah, ini untuk hasil X plus Y kuadrat, kita tinggal tarik aja ya. Nah, ini hasilnya dari perhitungan X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X plus Y kuadrat itu merupakan perhitungan teknik belah 2. Selanjutnya kita menghitung sigma X. Untuk perhitungan sigma X dengan cara menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung S5 titik 2 S14. Enter. Nah, ini untuk hasil sigma X. Selanjutnya, untuk menghitung sigma Y dengan cara masukkan rumus terlebih dahulu, yaitu sama dengan sum buka kurung T5 titik 2 T14. Enter. Hasilnya yaitu 246. Kemudian untuk menghitung sigma X kuadrat, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung U5 titik 2 U14. Enter. Nah, hasilnya yaitu 5427. Kemudian untuk menentukan sigma Y kuadrat, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung V5 titik 2 V14. Enter. Nah, hasilnya yaitu 6166. Kemudian untuk menghitung sigma X plus Y, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung W5 titik 2 W14. Lalu enter. Nah, hasilnya yaitu 475. Kemudian untuk menghitung sigma X plus Y kuadrat, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung X5 titik 2 X14 sama dengan 2300 sama dengan yaitu 23.127. Nah, untuk hasil di atas merupakan hasil dari perhitungan Flanagan. Kemudian kita harus memasukkan rumus terlebih dahulu. Selanjutnya kita memasukkan rumus Flanagan-nya dari hasil perhitungan tabel tadi, yaitu menggunakan rumus R11 sama dengan 2 kali 1 min S1 kuadrat plus S2 kuadrat dibagi S1 kuadrat. Untuk S1 kuadrat yaitu varian skor belahan pertama.
untuk S2 kuadrat yaitu varian skor belahan kedua, dan untuk S1 kuadrat yaitu varian skor total. Nah, untuk menghitung S1 kuadrat yaitu dengan cara sigma X kuadrat plus per N, yaitu untuk hasil sigma X kuadrat yaitu 5427, untuk N-nya yaitu 10. Jadi 5427 bagi 10 yaitu 542,7. Nah, untuk menghitung S2 kuadrat yaitu sedangkan untuk menghitung S2 kuadrat yaitu dengan cara sigma Y kuadrat per N. Untuk sigma Y kuadrat yaitu 6166 per 10 dibagi 10 sama dengan 616,6. Dan untuk S1 kuadrat yaitu dengan cara sigma X plus Y kuadrat per N, yaitu 23.127 dibagi 10 sama dengan 23.000, yaitu sama dengan 2312,7. Sehingga untuk menghitung rumus R11 sama dengan 2 kali 1 min S1 kuadrat plus S2 kuadrat per ST kuadrat sama dengan 2 kali 1 min 542,7 ditambah 616,6 dibagi 2312,7, yaitu hasilnya 0,9974. Jadi nilai koefisien reliabilitas yang didapat dari perhitungan tadi yaitu 0,9974 kurang dari 0,70. Jadi kesimpulannya yaitu kuesioner dianggap masih reliabel. Sekian penjelasan perhitungan tentang rumus Flanagan dari kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung masuk ke formula Sperman-Brown. Nah, di formula Sperman-Brown ini hanya dapat diterapkan pada soal yang mempunyai jumlah butir genap. Dan di mana formula ini digunakan untuk teknik belah dua, yaitu split half method, yang dimana menjadi dua bagian atau belahan ganjil dan belahan genap. Di sini saya mempunyai 10 soal, 5 ganjil dan 5 genap. Di sini ada namanya Roshid. Nah, Roshid ini mempunyai 10 data atau 10 kolom. Di sini Roshid membelah menjadi 2, ganjil dan genap. Nah, untuk nilai ganjil yaitu ada 4 karena pada 9 ini kosong. Dan yang genap ada 5 karena tidak ada kosong. Untuk Zaki pun begitu. Di Zaki ini yang ganjil ada 2 karena yang ganjil atau pada kolom ganjil ini ada kosong berjumlah 3. Sedangkan yang genap ada 5. Begitupun berikutnya sampai dengan Lale. Di sini
lanjut ke kolom X kuadrat, di mana pada X atau ganjil ini dikuadratkan. Begitupun Y kuadrat, yaitu genap Y dikuadratkan. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Dan untuk hasil dari XY ini dari perkalian ganjil X dan genap Y. Begitupun sampai bawah, nanti dikalikan. Lanjut ke penjumlahan. Di sini untuk menentukan jumlahnya kita pakai rumus, yaitu sum, langsung blok. Dari sini blok ke sini, nanti akan muncul jumlahnya. Begitupun sampai dengan XY. Untuk yang pertama kita masuk pada rumus ini, koefisien reabilitas. Di sini langsung saja kita masukkan antara jumlah dari data dan dikalikan sigma X Y. Jadi dikalikan ini dan nanti akan dikurangi sigma X dan dikali sigma Y. Nanti hasilnya min 103. Untuk yang kedua pun begitu. Jumlah kolom dikalikan X kuadrat. Nah, di sini nanti dikurangi sigma X dan pangkatkan 2. Nah, begitupun berikutnya. Di sini sigma jumlah ini dikalikan sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat ini nanti akan dikurangkan ke sigma Y dan dipangkatkan 2. Hasilnya ini. Dan hasil terakhir yaitu ini antara dikalikan ke kiri dan dikalikan ke kanan. Maksudnya hasil kali dari dikali kiri dan dikali kanan ini dari jumlah belah 2 ini dikalikan ke kuadrat. Jadi yang sigma X akan dikalikan sigma X kuadrat dan menghasilkan akar 277 ini. Dan selanjutnya masuk ke hasil produk momen. Di sini menggunakan rumus seperti yang saya terapkan di samping. Di sini karena hasil sudah dicari, maka tinggal memasukkan saja. Min 0,7422 ini dari hasil produk momen ini. Dan penyebutnya yaitu 0,6289 dan hasilnya nanti min 0,18. Nanti interpretasinya yaitu min 18 ini kurang dari 0,7, maka hasilnya tidak valid. Cukup sekian. Bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.